Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, kelas malam Manajemen Operation. Eh, Hari ini kita ketemu di pertemuan ke-12. Saya ingatkan yang masih belum menyerahkan sinopsis untuk tugas besar supaya segera menyerahkan sehingga saya koreksinya bisa lebih cepat. Sehingga kalian nanti bikin videonya juga bisa lebih cepat ya, tentang pertemuan 15 tinggal 3 pertemuan lagi. Hari ini kita bicara di pertemuan ke-12. Saya izin share screen. Ya, pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 kita akan bicara tentang manajemen sediaan tapi yang part 1. Part 1. Jadi manajemen sediaan kita ada 2 part, yaitu part 1 dan part 2, di mana part 1 ini kita bicara pengantar dan EOQ. Apa itu EOQ nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya. Apa itu manajemen sediaan? Manajemen sediaan itu biasanya dipakai untuk barang-barang yang harus kita simpan. Bahan baku, atau bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Mari kita lanjutkan dulu slide-nya supaya bisa lebih jelas bagaimana sebetulnya. Nah, kenapa perlu manajemen sediaan? Manajemen sediaan itu penting karena dalam mengmanajemen sediaan itu kita bisa menambah sediaan ketika produk kita naik, tapi kita juga bisa mengurangi sediaan ketika produk kita berkurang. Nah, salah satu upaya mengurangi sediaan itu karena kita untuk mengurangi biaya. Ya, salah satu upaya mengurangi biaya adalah dengan cara mengurangi sediaan. Nah, kalau kita mengurangi sediaan, tujuannya mengurangi biaya, tapi hati-hati. Jangan sampai karena kita mengurangi sediaan, maka produksi kita berhenti. Atau yang biasa orang kenal dengan istilah stop line. Ya, jangan sampai produksi berhenti. Nah, itulah dibutuhkan eh, kondisi optimal. Ya, jadi jangan sampai kita ngurangi, tujuannya ngurangi biaya, tapi ternyata terlalu sedikit sehingga stop line, sehingga kita tidak bisa memproduksi, sehingga klien kita lari ke orang lain. Kalau cuma nggak puas, nggak apa-apa. Nggak puas, tapi dia masih tetap jadi klien kita atau pelanggan kita. Tapi kalau klien kita terus nggak puas, tapi terus pergi ke tempat orang lain, habislah kita. Ya. Nah, jadi persediaan tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan, ya, atau yang kita sebut dengan trade-off antara biaya sediaan yang kita biasakan katakan sebagai investasi sediaan dengan jangan sampai ada kerugian karena kehilangan pelanggan. Fungsi sediaan itu ada 4. Ini yang paling penting. Ya. Yang pertama adalah sebagai sediaan antisipasi fluktuasi permintaan konsumen. Kalau konsumen naik, kita kan harus naikkan produksi. Jumlah permintaan konsumen naik, kita harus naikkan jumlah produksi. Nah, kita masih ada sediaan. Beda ya sama kalau kita menjadi yang CIT ya, just in time. Nanti CIT ada pembahasannya sendiri. Ini kita bicara tentang manufaktur atau pembuatan produk yang tidak GIT, yang sediaannya ada di tempat kita. Ya, jadi kita harus selalu punya sediaan, di mana sediaannya untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pelanggan. Biasanya gini, pelanggan tuh mintanya sekarang, kita harus menyediakannya juga sekarang, sehingga kita harus selalu punya sediaan yang kita pakai sekarang. Jadi sediaannya yang masa lalu
kemudian permintaan pelanggan itu kita siapkan sekarang, kita harus supply ke pelanggan dalam waktu cepat. Masih ingat di strategi kecepatan respon terhadap permintaan konsumen. Itu yang harus kita pakai. Kecuali kalau memang kita tidak punya kebijakan itu. Sehingga ya konsumen minta, ya nanti aja sesedianya kita, itu beda lagi. Tapi kalau Anda menggunakan strategi kecepatan respon terhadap konsumen, maka begitu ada permintaan konsumen, Anda sudah siap untuk memproduksi. Makanya kadang-kadang ada pabrik-pabrik yang mendadak dia menaikkan rate produksi, mendadak dia menaikkan kapasitas produksi, mendadak dia melemburkan karyawannya, operatornya, supaya bisa ngejar permintaan konsumen. Itu salah satu upaya untuk mengantisipasi kenaikan permintaan konsumen. Dengan lembur, ya, dengan menaikkan capacity dulu, menaikkan capacity, sehingga karena capacity naik, Anda harus melemburkan karyawan. Itu yang pertama. Fungsi sediaan yang kedua adalah supaya Anda memisahkan proses produksi dengan pemasok. Jadi begitu Anda produksi, itu Anda sudah punya sediaan di gudang. Sehingga Anda tidak bergantung pada pemasok. Nah, ini hati-hati. Konsep ini tidak berlaku untuk yang just in time. Nah, untuk yang just in time, gudang itu adanya di pemasok. Anda masih ingat pertemuan 11, topiknya adalah supply chain management. Di supply chain management, maka Anda mengelola gudang pemasok. Sementara untuk fungsi sediaan yang sekarang ini, Anda tidak mengelola gudang pemasok. Jadi putus. Pemasok sendiri, gudang Anda sendiri. Jadi diputus memang. Nah, itu ada sediaan. Jadi ketika kita menaikkan kapasitas produksi, kita ya hanya ngambil dari gudang kita. Tidak teriak-teriak kepada pemasok. Itu. Jadi ini perlu dipahami juga apa gunanya kita belajar supply chain management kemarin. Supply chain management yang kemarin kita pelajari adalah ketika kita bergantung pada pemasok. Ketika kita menaikkan rate produksi, maka yang kita teriakin adalah pemasok. Gudang kita kosong. Beda dengan yang sekarang. Justru gudang itu menjadi tempat kita mengelola sediaan, melepaskan diri dari ketergantungan kepada pemasok. Nggak usah bingung. Itu it is a different thing. SCM sendiri, sekarang kita bicara kalau kita tidak SCM. Kalau kita tidak SCM. Oke. Yang ketiga, mendapatkan quantity diskon. Kalau Anda beli dalam jumlah banyak, biasanya kan suka ada berdiskon. Seperti kalau kita beli barang, apa misalnya beli duren. Durennya berapa? Harganya 150. 100 boleh enggak? Pasti tukang durennya nanya, mau beli berapa? Itu adalah di dalam kepala si tukang duren adalah quantity diskon. Kalau lo beli banyak, gua kasih diskon. Kalau lo cuma beli satu, sorry. Nah, ya. Kalau kita bilang beli 5, langsung dia mikir 5. Oke, kalau 5, 130. Kalau beli 10, 110 boleh deh. Itu 150 ke 130, 130 ke 110 adalah yang disebut dengan quantity diskon. Semakin banyak kita membeli, maka semakin besar quantity diskon yang bisa kita dapatkan. Nah, ini diterapkan di dalam manajemen persediaan. Quantity diskon. Kita beli banyak, kemudian kita simpan di gudang, tujuannya supaya kita dapat quantity diskon. Sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai kita kebanyakan sediaan, tapi karena sediaan itu kalau sampai yang expire date-nya itu pendek, kemudian Anda nyimpen banyak, habisnya nanti terlalu lambat, maka Anda sudah membuang sediaan Anda. Jadi quantity diskon dikejar itu bukan untuk barang-barang yang punya expire date. Bahan makanan, obat-obatan, itu. Kalau Anda beli misalnya, beli kabel, gulungan kabel, makin gede gulungannya makin murah. Beli pipa, makin banyak kubik pipanya makin murah. Nah, itu boleh. Karena dia tidak punya expired date dalam artian yang expired seperti obat atau makanan. Pipa juga ada sih expired date-nya. Kalau udah kelamaan kan mungkin dia garis tengahnya berubah,
mungkin dia karaten, ada juga tapi long time. Bisa 3-4 tahun baru baru expired. Tapi kalau makanan atau obat-obatan expirednya pendek. Nah, yang terakhir adalah sebagai perlindungan nilai jika terjadi inflasi. Itu yang disebut dengan hedging. Anda mungkin di mata kuliah manajemen keuangan kenal istilah yang namanya hedging. Hedging itu adalah kalau saya beli sekarang, kira-kira 2 bulan lagi inflasi, harganya kan naik. Nah, saya sudah punya sediaan dengan harga yang lebih murah, sehingga saya bisa menjual produk saya dengan harga yang murah. Nanti kalau inflasi ya kita naikkan, tapi pelan-pelan naikannya. Artinya gini, sekarang inflasi, harga bahan baku mahal. Kalau kita langsung beli bahan baku, ya, yang harganya mahal tadi kan kita jualnya langsung naik. Tapi kalau kita masih punya persediaan dengan harga lama, kita bikin produksi, kita naikannya pelan-pelan. Naik. Sekarang tuh barang-barang di pasar itu Anda nggak sadar. Sebetulnya naik secara pelan-pelan. Ada yang naik, harganya tetap, tapi volumenya dikecilin. Meskipun itu ada angka gramnya, Anda lihat perhatikan aja deh. Mie instan itu Indomie, sorry, Indomie itu sekarang volumenya kecil, gramnya dirubah, bungkusnya tetap. Nah, nanti ketika dia mengembalikan lagi dengan gram yang sama dengan sebelumnya, dia naikkan harga. Tapi kita nggak tahu. Sekarang nggak naik dulu. Sama tukang kerupuk itu ilmunya. Tukang kerupuk kan juga gitu. Kerupuk berapa? 10.000. 10. Begitu dia bilang 10.000, 10, besoknya kok kecil. Biasanya satu stoples itu 10.000 satu stoples. Sekarang 10.000 kok stoplesnya nggak penuh. Besoknya lagi kita beli 15.000. Naik kan? Tapi ukurannya jadi kembali seperti sebelumnya. Lebih gede. Nah, itu sebetulnya adalah upaya orang untuk menaikkan harga karena adanya kenaikan harga bahan baku. Lantas fungsi sediaan jenis-jenisnya. Persediaan itu ada apa aja? Tadi fungsinya sudah tahu, sekarang jenisnya. Ada bahan baku, barang dalam proses, sediaan spare part, dan sediaan barang jadi. Ini semua masuk dalam sediaan. Semua harus dikelola secara sediaan. Semua menggunakan kaidah-kaidah sediaan. Hanya saja, kalau barang jadi, itu kita tidak bisa mengurangi kuantitasnya. Ya barang jadi karena hasil dari kita. Ya artinya barang jadi itu kita punya karena akan dikirim ke pemasok. Sorry, ke distributor. Akan dikirim ke konsumen. Tapi kalau barang dalam proses, sediaan spare part, bahan baku, itu adalah urusan kita sama pemasok kita. Ya. Nah, bahan baku itu barang yang dibeli tidak langsung diproses untuk menjaga variabilitas permintaan dan pasokan. Kadang-kadang si pemasok juga, waduh kita lagi nggak punya stok. Nah, itu juga hati-hati. Jangan sampai kita pokoknya stok plan aja. Kalau proses produksi, barang dalam proses itu karena kita biasanya, Anda belajar penyeimbangan lini kan. Jadi proses satu dengan proses lainnya itu tidak sama waktu produksinya. Yang satu lebih cepat, yang lain berikutnya lebih lambat. Dan kita tidak bisa menyeimbangkan apapun yang kita lakukan, itu gunanya ke penyeimbangan lini. Nah, sehingga ada penumpukan bahan jadi dari satu seksi. Seksi A numpuk karena seksi B dan C-nya lebih lambat. Nggak apa-apa. Itu harus harus segera diproduksi di berikutnya, nggak usah. Bisa aja dia overnight, satu malam dia nginep, besoknya baru diproduksi, boleh. Itu namanya work in process atau barang dalam proses. Ada sediaan spare part. Sediaan spare part ini sebetulnya nggak masuk dalam kategori bahan bahan baku, tapi kan kita bergantung sama pemasok juga. Misalnya mur, baut, oli, itu termasuk untuk sediaan bahan-bahan untuk maintenance. Ya. Lalu kalau barang jadi yang akan dikirim ke konsumen, kita produksi banyak, konsumen masih belum nyerap, nggak apa-apa, simpan aja, asal diantisipasi expire date-nya. Kita lanjutkan. Nah, salah satu pengelolaan sediaan ini yang kita sebut dengan analisa ABC. Ini sudah masuk ke sesi berikutnya.
pengelolaan sediaan untuk menentukan mana yang sebetulnya dikelola secara prioritas. Ya, itu yang disebut dengan klasifikasi ABC. Catatannya harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu nanti kita akan membagi persediaan dalam pengelompokan A, B, dan C. Kita lanjut. Nah, analisa ABC ini biasanya diklasifikasikan 3 berdasarkan rupiah per tahunnya. Rupiah sediaan dalam 1 tahun. Ya, ini di idenya dari Vilfredo Pareto. Ya, Vilfredo Pareto itu punya ide, dia ngelola sediaan banyak banget. Gimana ini? Ada yang mahal, ada yang sepele, apa skrob, mur, baut itu kan murah, ya. Tapi dia juga ngelola misalnya kalau misalnya di pabrik itu ada namanya rotor turbin, itu kan satu tapi mahal. Mur baut itu ribuan tapi lebih murah dari satu rotor turbin. Nah, itu kemudian dia kelompokkan. Dia menggunakan prinsip sedikit yang kritis dan banyak yang sepele. Maksudnya satu barang tapi ini kritis, penting banget. Begitu dia nggak ada, pabrik bisa mati. Tapi kalau mur, baut, pipa itu banyak dan dia biasanya tidak dibutuhkan secara kritis. Ya, biasanya difokuskan sumber daya pada sediaan yang penting, istilahnya vital few. Yang penting prioritas jumlahnya sedikit, bukan pada yang banyak, trivial many. Nah, bagaimana kita menggunakan konsep ini? Nah, kita menggunakannya begini. Saya tunjukkan ya. Nah, prinsipnya ada 3. 3 ini ini B, ya, ini A, nah, ini A, ya, yang ini B, yang ini C. Bar ini menunjukkan bahwa jumlahnya sedikit, secara jumlah sedikit, tapi vita apa nilainya tinggi. Yang ini jumlahnya lebih banyak, tapi tidak banyak banget, tapi nilainya cukupan. Itu namanya B item. Yang ini banyak banget, tapi nilainya sedikit. Jadi yang ke sini adalah kuantitas, ya. Yang ke sini adalah uangnya. Mana nih? Nih, yang kata sini ini, yang kata sini adalah rupiahnya atau dolar. Ya. Bagaimana cara ngitungnya? Gampang kok. Gini. Jadi Anda biasanya punya item stok ya. Item stok pakai stock number. Nih, stock number. A, B, C, D, apa namanya, nomornya berapa-berapa. Lalu, ini nanti ngitungnya belakangan. Jadi ini dulu ke sini dulu. Volumenya per tahun tuh penggunaan volumenya berapa? A itu 1000. Sorry. Yang item 1 1000, item 2 500, item 3 1550, 350, 1600, 2100, 1200, 250. Ya. Kemudian kita kalikan unit cost-nya, yang 1000 ini unit cost-nya satunya 90.000. Yang satunya unit cost-nya 154.000. Ini per unit cost. Jadi yang Anda perhatikan unit cost. Nah, barulah dikalikan. Annual volume dikalikan unit cost didapat annual dollar volume. Berapa? Nah, ini pertama 90.000. Jumlahnya banyak, tapi karena harganya 90.000 jadi paling banyak. Yang kedua 500, tapi harganya 154, lebih mahal dari yang pertama. Dia kena 77. Begitu selanjutnya. Annual volume kalikan unit cost, annual dollar volume. Kemudian Anda susun ke bawah, ya. Totalnya berapa? Nah, kemudian dia prosentasekan. Prosentasenya gimana cara cari persen ini? 90 dibagi 23205, 77 dibagi 23205, 26350 dibagi 2305, dapatlah angka-angka ini. 38,8, bagi lagi dapat 33,2, bagi lagi 11,3, terus gitu. Akhirnya dijumlah 38,8 ditambah 33,2 dapat 72. Yang ini 11,3, 6,4, 5,4 dapat 23,2. 23%.
Yang ini kecil, banyak, dapatnya cuma 5%. Nah, ini kita kelompokkan, yang 70% jadi A, yang 28% jadi B, yang banyak sekali jadi C, meskipun cuma 5%. Paham ya? Nah, tapi kadang-kadang di soal ini tuh nggak langsung jadi urutan begini. Jadi Anda harus mengurutkan. Urutkan dari yang paling besar di paling atas, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nanti ada soal latihannya. Ada soal latihannya. Nah, ini yang namanya ABC. Silakan nanti kalau bertanya, Anda bertanya di perkuliahan ya. Kita lanjut. Sekarang kita model sediaan. ABC selesai. Model sediaan itu ada sediaan tidak tergantung dan sediaan tergantung atau independent. Sorry. In the Sediaan independen dan sediaan dependen. Apa itu sediaan independen dan apa itu sediaan dependen nanti? Model sediaannya ada biaya simpan, biaya pesan, dan biaya penyiapan. Biaya simpan ini biasanya sewa gudang, atau kalau misalnya pemeliharaan gudang, listrik gudang, karyawan yang ada di gudang, itu semua dimasukkan biaya simpan. Biaya pesan itu biasanya kalau kita tracking, masukin, kemudian menghubungi pemasok, ada kalau misalnya ada tawar-menawar, kemudian ada apa sih istilahnya tuh, kalau pemasok itu suka dokumen-dokumen pemasok itu ada biayanya, ya. Nah, independent inventory dan dependent inventory itu kita bagi. Kenapa? Karena begini. Kalau ada sediaan kita yang bergantung pada satu, yang ini, yang hijau ini maka kita sebut sebagai dependent inventory. Dia tergantung dari kebutuhan produk. Salah satu contohnya misalnya Anda bikin mobil. Anda butuh ban berapa? Satu mobil butuh berapa ban? 5. 4 dipasang, sedan ya misalnya sedan atau eh, kita bukan bicara truk. Sedan atau MPV atau SUV. Kan roda yang dipasang 4, spare-nya 1. Nah, istilahnya apa? Ban cadangan. Ya, ban cadangan 1. Nah, itu kita butuh 5. Kalau kita memproduksi 100 ban, kita butuh berapa? 500. Itu namanya dependent demand. Tapi kalau misalnya kita itu buka toko ban, kita nggak tahu orang mau pakai berapa, terserah. Tapi sediaan di toko ban itu yang disebut dengan independent demand. Jenis ban radial 2000 pieces, jenis ban sedan 2000 pieces. Nah, itu namanya independent demand. Nanti ada orang beli 2, beli 3, beli 5, beli 1, itu bukan urusan kita. Kita nyediaannya segitu aja. Itu namanya independent demand. Jadi dependent demand itu kalau kita memproduksi perlu berapa, independent demand biasanya eh, nggak usah melihat berapa produksinya. Di toko, di pabrik juga bisa, di pabrik juga bisa, tapi biasanya itu tidak tergantung. Kita memproduksi langsung seperti itu. Ya, jadi di pabrik juga, misalnya saya biasanya menggunakan pasak sebanyak 2000, ya kita harus beli pasak 2000 per tahun. Itu kira-kira yang namanya independen. Nah, mari kita masuk ke yang independent demand. Independent demand itu ada yang namanya item cost, harganya dia. Ordering atau setup cost. Bagaimana kita mendapatkan dia? Pesan ke pemasok, minta ke vendor, kita bikin sendiri, kita ada setup cost. Nah, itu namanya ordering atau setup cost. Jadi untuk mendapatkan barang itu tuh apa aja yang harus kita keluarkan duitnya. Carrying atau holding cost itu adalah di gudang. Cost of capital itu adalah uang yang terikat pada persediaan. Cost of storage itu adalah uang yang dikeluarkan untuk memelihara persediaan. Gudang, pemeliharaan gudang, listrik gudang, karyawan gudang, peralatan gudang.
Misalnya ada truk, ada forklift, itu kan perlu maintenance dan semua dimasukkan ke sana. Dan yang terakhir adalah cost of obsolescence atau cost of expired. Jadi kalau Anda itu nanti ternyata tidak pernah dipakai barangnya sehingga expired dan kuno, rusak, tidak bisa dipakai lagi, maka itu harus dihitung sebagai cost. Memang itu nanti ngitungnya nggak gampang ya. Artinya kita harus ada apa namanya penyusutan, ada nilai akhir dari sebuah sediaan. Nah, itu nanti urusannya orang akuntansi. Sama stock out cost. Stock out cost itu apa? Kalau Anda tidak punya stok, ternyata produk Anda, pabrik Anda stop plan, dan Anda tidak bisa menjual, kehilangan kesempatan mendapatkan uang karena Anda tidak punya stok, itu disebut dengan stock out cost. Misalnya gini, ada permintaan barang 1.000 dari konsumen. Anda cuma punya 500. Anda kehilangan kesempatan dapat duit 500 kan? Nah, tinggal kalikan aja 500 kali harga barang Anda. Itu namanya stock out cost. Nah, ini yang namanya economic order quantity, jumlah pesanan ekonomis. Pada awal perkuliahan tadi saya bilang, kita itu sediaan seminimal mungkin supaya biayanya rendah. Tapi Anda juga tidak boleh membiarkan sediaan habis sehingga stop plan. Jadi berapa sebetulnya sediaan yang harus kita siapkan dan berapa sebetulnya kita memesan sediaan, jadi sediaan ada berapa dan kita memesannya berapa, itu yang disebut dengan economic order quantity untuk sediaan independen. Ini hanya berguna untuk sediaan independen. Ini ada bahasa Inggrisnya, tapi saya punya bahasa Indonesianya. Jadi gini, asumsi penggunaan EOQ, EOQ adalah economic order quantity, adalah tingkat order yang paling ekonomis untuk sediaan yang independen. EOQ hanya bisa dipakai untuk barang-barang sediaan yang tingkat permintaannya itu tetap. Hari ini, besok, lusa, tahun depan 5. Ya udah 5 itu. Berulang. Tetap berulang dan kita tahu 5. Jadi tidak boleh hari ini 5, besok 10, lusa 15, besoknya lagi 5. Itu nggak bisa pakai EOQ. Nah, kemudian kalau kita pesan ke pemasok, waktu tunggu konstan dan diketahui. Kita pesan hari ini, pemasok bilang 5 hari lagi nyampe. 3 hari yang akan datang kita pesan 5 hari nyampe. 1 tahun yang akan datang kita pesan 5 hari nyampe. Jadi 5 harinya ketahuan, nyampe-nya pasti. Waktu tunggunya konstan. Kita tidak boleh kehabisan stok. Bahan dipesan dan diterima sekaligus dalam 1 lot. EOQ-nya berapa? 500. Kita pesan 500, datang 500. Nggak bisa kalau misalnya sekarang 300 dulu ya, 200-nya 3 hari lagi nggak bisa. EOQ nggak bisa dipakai untuk itu. Pesan 500, datang 500. Kenapa? Nanti kita lihat. Ya. Biaya unit konstan. Beli 500, harga 1.000, selesai 1.000. 500 kali 1.000, 500.000. Nggak ada nanti kalau quantity diskon nggak berlaku di sini. Yang tadi kita bicarakan di awal perkuliahan, kalau saya beli 500, harganya jadi 900 ya, nggak 1.000 ya, nggak bisa. Nanti ada perhitungannya sendiri ya, ada perhitungannya EOQ dengan variansi. Sekarang kita bicara EOQ yang dasar dulu. Biaya pengangkutan bergantung secara linear pada tingkat rata-rata persediaan. Jadi 500 ngangkut 500, udah segitu aja. Nggak bisa berubah-ubah. Biaya pemesanan per pesanan tetap. Jadi misalnya kita pesan terus harga biaya pesannya 10.000, ya udah 10.000. 500 datang harganya 10.000 biaya pesannya. Bukan harga barang ya, biaya pesannya. Ya. Dan hanya produk tunggal. Kalau ban aja, kalau mur aja, pipa aja nggak boleh dicampur-campur. Hanya produk satu macam. Kita lanjutkan. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita akan pakai model matematis yang seperti ini.
Ini model matematis, ya. Ini yang namanya lot size. Ya, ini lot size nih. Ini lot size. Kalau kita pesen Q, datangnya ya ini. Makanya harus tetap surut datang sekaligus 500. Terus kita pakai habis. Pakainya tetap, makanya garisnya lurus. Pakainya tetap, garisnya lurus. Ini modelnya harus seperti ini. Nah, jarak antara ini, titik ini sampai ke sini, ini namanya order interval. Datang sampai habis, kemudian kita pesan langsung datang. Pesannya di mana? Jangan di sini. Kalau pesannya di sini kan ada waktu untuk pesan ini untuk apa? Untuk ngirim. Makanya yang disebut dengan waktu pesan nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi gini, pesan datang 500 langsung dipakai. Habis sudah pesannya di sini ya. pakai habis, datang lagi 500, pakai datang lagi 500, pakai. Ini seperti gigi gergaji. Nah, ini levelnya adalah Q/2. Ini untuk ngitung biaya simpan. Nanti kalau bingung tanya di perkuliahan. Ya. Nah, rumusnya nanti melibatkan DSCIQ. D itu demand rate harus per tahun. Demand rate harus per tahun. Jadi kalau diketahuinya per hari, per minggu harus dikalikan per tahun. Cost per order. Ya, cost per order. Sekali pesan berapa biayanya. C itu harga, unit cost. Ya. I carrying itu tuh biasanya dihitung dari bunga. Bunga selama dia disimpan itu berapa. Kemudian hasilnya Q. Nah, Q kita tuh sebetulnya sedang mencari itu tadi trade off. Jadi yang paling optimal itu berapa? Kalau kita punya barang, semakin banyak barang itu kita simpan, maka biayanya makin banyak. Ini biaya ya, ke atasan itu biaya. Ke sini unit. Ini ke sini unit. Kita punya 0 nggak ada biaya, kita punya 1 ada biayanya, makin banyak, tapi lurus. Nah, sementara kalau kita ini biaya order, semakin kita banyak ngorder, maka biayanya paling sedikit. Kita cuma ngorder 1, biaya persatuannya kan tinggi. Ngorder itu 1 atau 1000 sama kok. Jadi kalau kita ngorder 1000, ya biaya order dibagi 1000. Artinya apa? Ada optimum cost-nya di sini. Ya, optimum cost-nya. Perpotongan antara ordering cost dan carrying cost. Nah, di mana ini? Nah, ini yang disebut dengan economic order quantity. Ini rumusnya. Total cost. Bicaranya total cost. Kita lihat. Nah, total cost jumlah yang optimal adalah akar 2 DS kali H, atau H ini adalah I tadi. Jadi 2 kali demand per tahun dikalikan ordering cost atau setup cost dan holding cost per tahun. Annual holding cost. Biaya simpan per tahun. Ini rumusnya. Nanti ada latihannya. Nah, sekarang berapa kita harus pesan? Reorder point atau R itu adalah D kali L. D itu adalah penggunaan per harinya. L itu adalah lead time. Waktu tenggang dari mulai pesan sampai datang. Kita pesan sama pemasok, 5 hari lagi datang. L-nya adalah 5 hari. Tapi kalau ini hari, ya, kalau ini hari, maka ini juga penggunaan per hari. Kalau pesannya itu dikatakan dalam minggu, maka penggunaannya juga dalam minggu. Harus sama ininya, apa namanya, quantity. Magnitude untuk waktunya. Magnitude waktunya harus sama. Jadi kalau ini hari, ini L-nya juga hari. Kalau D-nya minggu, L-nya juga minggu. Kalau L-nya bulan, D-nya juga bulan.
Ya, oke. Nah, jadi seperti ini. Kapan kita pesen lagi? Pesennya itu kan gini ya, omongannya kan gini. Barang tuh datang queue, datang serut queue ini. Sekali datang satu batch atau satu lot. Terus dipakai. Nah, sebelum sampai ke nol, maka kita ada di sini yang namanya reorder point. Nah, reorder point garis ini di sini, ini adalah D kali L. Karena apa? Kan selama ini kan dia D dipakai kan selama L. Jadi pas dia jadi nol, datang lagi Q. Dipakai di sini. Berapa reorder point D kali L? Jumlah pemakaian dikalikan tenggat waktu si pemasoknya ngirim. Ya. Tapi ini yang basic ya, fix order. Jadi tidak ada diskon, tidak ada apa namanya apa namanya eh, barang ketinggalan gitu ya, nggak ada. Harus sekali datang dipakai, datang lagi dipakai gitu. Makanya reorder point-nya dikali L. Jadi total cost-nya berapa? Total cost-nya adalah total purchase cost. Kita beli barang, jumlah pemakaian dibagi reorder point. Reorder point sih apa? Economic order quantity dibagi 2 kalikan H. Ini biasa jarang ini dimanfaatkan. Tapi ini kalau ditanya berapa total cost-nya, kira-kira seperti ini. Nah, ini Anda bisa lihat bagaimana cara menghitungnya. Variabel-variabelnya jumlah unit per order Q itu ya, atau EOQ-nya. Kemudian annual demand, setup ordering cost, holding cost atau carrying cost. Yang kita hitung annual demand-nya D per Q kali S, ini annual demand per number unit setiap order dikalikan setup cost. Annual holding cost-nya order quantity Q dibagi 2 dikalikan holding cost-nya. Ya. Jadi optimal order quantity D per Q kali S harus sama dengan Q per 2 kali H. Sehingga Q sama dengan akar 2 DS per H. Paham? Harus paham dulu. Nah, ini contoh. Setahun pakai 1000. Sehari per tahun 365. Biaya pesan $10. Biaya simpan $2,5. Lead time 7 hari. Cost per unit 15. Oke, berapa EOQ? Kita hitung. 2 kali D kali S per H sama dengan 2 kali 1000 kali 10 bagi 2,5. Dapatlah 89,443. Kita bulatkan ke atas. Hati-hati kalau bulatkan ke atas itu digedein ya. Kalau ada pembulatan tuh harus pembulatan ke atas. Ini ada pertanyaan, why do we round up? Round up nggak boleh round down. Kalau round up itu maksudnya kalau misalnya 85 ya 90. 81,3 pun tetap harus 90. D-nya berapa? 1000 unit per tahun atau 2,74 per hari. Jadi reorder point-nya berapa? D 2,74. Ini lead time-nya 7. 2,74 kali 7, 19,18. Sama, ini juga round up-nya 20 unit. Artinya apa di sini? Setiap sediaan kita nyampe di 20 unit, maka kita pesan 90. Pakai sampai 20 unit, pesan 90. Pakai sampai 20 unit, pesan 90. Jadi ininya, gambarnya gini nih. Ya, gambarnya ini 90, terus dipakai sampai di 20 unit. Ini 20 pesen. Biarin aja. Nanti habis datang lagi 90.
Dipakai, pas 20 unit, pesen. Biarin habis, 90. 0, datang. Nah, berarti makanya kenapa kok tadi bilangnya eh, lead time-nya tetap, waktu pesannya tetap. Ya karena ini, kalau dia meleset, kita udah habis, dia belum datang. Kalau dia lebih cepat, gudang kita masih ada, dia udah datang. Nggak boleh, harus 0 dulu, baru dia datang 90. Oke, bingung. Ulang lagi. Ya, ini sama. Reorder point, sama dengan tadi. Nah, ini ada latihannya. Latihannya saya kasih sendiri saya masukkan ke assignment nanti ada 2, latihan ABC sama latihan untuk EOQ. Ya, oke. Itu ya. Oke, saya izin stop share. Jadi saya harap Anda nontonnya sekarang. Jangan nontonnya nanti pas kita di kelas. Nonton dulu, terus nanti pas di kelas kita tanya jawab. Kalau nggak sempat nonton sekarang, nanti di kelas nonton kan jadi kita nggak sempat tanya jawab. Sekali lagi saya bilang kalau nanya jangan pakai chat pribadi ya. Google Chatnya jangan pakai pribadi. Nanti kasihan yang lain nggak ngerti. Kan jadi yang saya hanya jawab sama yang nanya, yang nggak nanya nggak ngerti. Oke, terima kasih. Kita ketemu di perkuliahan seperti biasa pukul 7, 19.00. Oke, ini sekarang Zoom ini baru. Jadi saya nggak tahu di mana kita menyelesaikan. Oh, ini dia. Stop recording. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.